Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah ngeklik lagi channel Yati sama official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Ada yang nyariin kayak Cisam ya? Kayak Cisam kemana ya hari ini? Aduh guys, saya lagi radang tenggorokan ini guys. Kalau bahasa Jawanya tuh gondokan. Kenapa kak? Apa panas dalam ya guys ya? Jadi pada keluar semua nih guys. Jadi saya nggak minum kopi guys. Ya, minum air putih aja guys, biar sehat. Sebenarnya agak bengkak sedikit sih guys, tapi alhamdulillah sih ketutup karena saya cabi ya guys ya, jadi ketutup gitu. Nggak apa-apa, jangan fokus ke pipi saya guys ya, fokus ke ucapan saya aja. Kayaknya sehari nggak cerita sama kalian tuh kayaknya gimana gitu guys. Dengerin saya cerita yuk. Ada nih salah satu kisah teman kita juga nih, PMI Hong Kong, yang ketipu guys sama pacar. Dia kenalan di media sosial Facebook, dia kenal laki-laki yang ganteng, tapi ujung-ujungnya dia ternyata narapidana guys. Coba cek pacar kalian nih, barangkali aja yang lagi scammer nih, yang lagi punya pacar di media sosial, dicek lokasi sekitarnya itu jangan-jangan di dalam penjara. Ngeri ya guys ya. Aduh, ini patut nih kita waspada ya guys ya, karena jangan sampai nih kita kerja capek-capek di Hong Kong untuk masa depan, kita sudah melupakan keluarga di rumah, mempercayai seorang laki-laki yang nanti tujuannya pengen jadi imam, tahu-taunya maling. Yuk, ceritanya gini guys. Oh yes, Mbak ini namanya Mbak Desi, umurnya 34 tahun. Jadi Mbak Desi ini sudah di Hong Kong 7 tahun guys. Dia berangkat tahun 2016. Nah, sesampainya di Hong Kong, Mbak Desi ini termasuknya orang yang introvert, nggak bisa open gitu sama orang lain, jadi menyendiri gitu, jadi banyak ngabisin waktu dengan handphonenya guys ya. Nah, kebetulan Mbak Desi ini adalah janda anak satu, anaknya perempuan, sekarang tinggal dengan ibunya di Ponorogo sana guys. Nah, singkat cerita, Mbak Desi ini kerjalah banting tulang ya untuk anaknya ya guys ya, yang jelas pastinya. Nah, 3 tahun belakangan dia kerja, berarti tahun berapa tuh? 16, 17, 18, 19. Pada tahun 2019 Mbak Desi ini kerja satu kontrak itu nggak ada hasilnya. Kemana kak? Ya, ke bawah kucing garong. Kucing garong guys. Aduh, saya minum dulu guys. Jadi Mbak Desi ini aktif di sebuah Facebook ya guys ya, dimana dia ini dicat nih pertama kali oleh laki-laki. Ya, parasnya ya kayak pekerja kantoran ya guys ya. Nah, pada waktu itu Mbak Desi nggak respon tuh, cuma karena kegigihan nih cowok yang mau mendekatinya nih. Nah, modusnya itu menyelipkan agama ya guys ya, dimana selalu mengingatkan Mbak Desi ini udah sholat belum, udah makan belum. Ya, namanya kita ya guys ya, kesepian terlalu lama gitu ya, karena capek kerja juga, kadang kita juga butuh teman untuk sharing ya guys ya. Akhirnya Mbak Desi ini mencobalah nih merespon nih salah satu chatnya. Nah, keenakan guys, malah kebablasan guys. Alhasil Mbak Desi ini mulai nyaman tuh sama bapak tua ya, kita sebut aja bapak tua ya guys ya. Bapak tua goloknya dawa. Tahu golok nggak? Pedang tuh. Nah, jadi Mbak Desi ini mulai nyaman lah sama bapak tua ini. Nah, bapak tua ini mulai tuh nyerempet ke keluarganya, nanya, Mbak Yuni anaknya ada berapa? Nah, ya Mbak Desi mulai tuh sedikit-sedikit memperkenalkan, ini foto anak saya. Ya, apa sih yang kita cari ya dari usia segitu? Kalau enggak, kita mau move on untuk membuka hati untuk laki-laki sebagai imam keluarga. Ya, yang dicarinya ya soleh ya guys ya. Nah, kebetulan nih si bapak tuanya nih menjelma sebagai laki-laki yang solehudin. Solehudin. Akhirnya bapak tuanya nih ngomong sama Mbak Desi. Pas kebetulan ya, kalau misalkan jam 3 malam ini selalu telepon Mbak Desi mengingatkan untuk apa? Betul, tahajud. Kebetulan Mbak Desi juga majikannya ini boleh sholat, alhamdulillah ya. Akhirnya Mbak Desi ini terenyuh nih hatinya nih, aduh, imam yang baik nih menyuruh tahajud. Kenapa nggak sambil video call gitu ya, tahajud bareng gitu. Nah, singkat cerita guys, nah mulai tuh menjalin tuh antara nyaman nih. Nah, Mbak Desi nih mulai tuh menerima video call-nya. Nah, video call-nya pada waktu itu seringnya sore hari guys, pas Mbak Desi ini lagi beresin sayur ya. Nah, kebetulan majikannya juga udah sok aja gitu kalau main handphone Mbak Desi itu. Akhirnya video call ya, selalu mengatakan bahwa bapak tua ini lagi kerja. Nah, kebetulan kerjanya itu di kelurahan katanya guys. Kelurahan guys. Jadi kepala itu aparat desa ya.
Ya kayak gitulah guys. Akhirnya Mbak Desi ini, kok rame bang? Iya nih deh, lagi ada kumpulan, lagi musyawarah katanya. Padahal mah teman-teman napinya, iya di penjara. Nah akhirnya tuh dilihatkan tuh ya posisinya. Ternyata guys, asal kalian tahu, penjara itu nggak seseram itu di Indonesia guys. Ternyata dalamnya penjara itu kayak kos-kosan nih, kalau kalian mau tahu nih dalamnya penjara kayak gini. Nah ini makanan di penjara kayak gini. Nah singkat cerita, konfliknya itu di mana? Nah konfliknya mulai nih, Bapak Tua nih mengajak komitmen nih sama Mbak Desi. Dek mau nggak? Ini berjalannya udah setahun nih guys, udah lama juga. Nah setahun tuh mulai tuh memikirkan untuk masa depan. Akhirnya Bapak Tua ini mengatakan, Dek, saya punya tanah nih Dek, yuk kita bikin rumah impian di sini. Mau nggak? Jadi nanti pas kamu pulang, nanti rumahnya udah jadi. Nah, Bapak Tua punya tanah, jadi Mbak Desi ini nabung untuk apa namanya beli bata, bangun rumahnya gitu. Nah, berbunga-bunga nih Mbak Desi nih. Aduh, kayaknya nih bener-bener nih Bapak Tua nih serius. Akhirnya Mbak Desi tuh mengiyakan dengan perjanjian setiap bulan itu kirim 5 juta untuk nabung. Karena Bapak Tua ini mengatakan kalau 50 juta juga jadi tuh rumah. Nanti kurangnya dari emas gitu, dari Bapak Tua itu. Kan apart desa guys, iya kan? Nah, dari perhatian-perhatian itu aja Mbak Desi ini udah GR guys. Udah kayaknya nih, udah punya cita-cita nih, kayaknya nanti saya selesai kontrak nih mau pulang. Mau udah jadi istri solehah aja. Solehah. Soleha. Nah, akhirnya singkat cerita nih, di mana Mbak Desi ini mulai tuh ke urusan yang namanya seperti suami istri. Nah, Bapak Tua ini mulai nih merayu kecil nih. Dek, kita kan udah setahun gitu, boleh dong Mas lihat. Aduh, lihat apa Bapak Tua, udah tua nih banyak tingkah. Akhirnya Mbak Desi ini kan ya ada hormon nafsunya ya guys ya, dimana ya hubungan laki-laki perempuan kan pasti ada tuh menjurus ke sana ya. Kita ini udah dewasa ya guys ya, boleh dong Mas. Ya udah Mas, tadinya sih gengsi tuh Mbak Desi, kena juga guys. Akhirnya Mbak Desi ini ya mau lah tuh, ya udah Mas nanti malam aja ya, handphonenya saya bawa ke dalam WC. Mau ngapain? Mau lihat Mbak Desi boker? Yang enggak ya guys ya. Nah dari situ nih telepon tuh Mbak Desi tuh ngomong, Mas saya mau ini nih, mau mandi. Yaudah deh saya ikut. Nah akhirnya ya udah di silent katanya handphonenya. Ayo kalian yang biasa nih sama pacarnya ngaku-ngaku, jangan ya guys ya, nggak boleh. Nah akhirnya Bapak Tua ini ikutlah sama Mbak Desi masuk tuh ke kamar mandi majikannya Mbak Desi. Nah apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya kayak gitu guys. Mulai Mbak Desi itu membuka bagian atasnya. Tapi Mbak Desi ini bikin perjanjian sama Bapak Tua. Jadi lihatnya bagian atasnya aja ya Mas ya. Jangan bawahnya. Nanti aja kalau bawahnya tuh kalau udah nikah. Aduh. Kata Bapak Tuanya nih, iya nggak apa-apa deh. Yang penting Mas bisa keluar. Keluar apanya? Masya Allah. Maaf ya guys, maaf. Ya kalian paham aja lah. Akhirnya Mbak Desi ini mulailah tuh terjebak di penjebakan Batman-nya Bapak Tua ya guys ya. Nah, gimana Kak? Uangnya udah dikirim, udah mulai guys, karena udah hubungannya tuh udah lama nih guys. Nah Mbak Desi ini benar-benar introvert gitu, menyendiri gitu. Jadi kalau udah percaya sama satu orang ya percaya guys. Nah pada akhirnya Mbak Desi ini mulai tuh mengangkat bajunya dan melepaskan. Alhasil, tadat! Ya Bapak Tua ini apa yang dilakukan? Ya merekam ya guys ya, apa yang dilakukan oleh Mbak Desi di kamar mandi itu. Nah singkat cerita video itu sudah terbuat tuh Bapak Tua tuh. Jadi Bapak Tua nih punya andalan nih kalau Mbak Desi ini macam-macam ya sama dia. Ini mah udah biasa guys modus kayak gini, masa kalian masih ketipu aja. Nah modusnya kayak gini guys. Jadi kalian tuh dibikin nyaman dulu. Nah pada akhirnya Mbak Desi ini mergokin guys. Ada sipir di situ. Ada sipir di situ. Lagi repeat masuk katanya gitu. Ih Mas itu apa? Langsung ditutup guys. Wah Mbak Desi kaget nih. Aduh apa itu maksudnya? Pas ditelepon udah nggak bisa, diblok guys. Nah Bapak Tua ini nggak ada komunikasi guys, putus komunikasi, lost contact hampir 3 bulan. Mbak Desi ini udah kayak orang melongo aja, kehilangan uang yang sudah dikirim 25 juta guys. 5 bulanan uangnya ini dikirim 25 juta, risitnya ada nih guys, 25 juta. Lost contact, curiga, Mbak Desi mulai nih ketakutan. Akhirnya Bapak Tua datang kembali dengan akun yang berbeda guys. Bapak Tua datang dengan akun yang berbeda, langsung to the point mengatakan ke Mbak Desi untuk dimintai uang. Nah Bapak Tua ini ngomong sama Mbak Desi, iya apa yang kamu lihat benar, saya adalah narapidana yang hidup di
lapas, katanya guys. Nih, kalau kamu nggak percaya, sekitar saya itu ya lapas. Jadi di penjara di sana ya guys ya. Aduh, mohon maaf ya guys ya. Penjara kita itu memang luar biasa. Karena napinya dipegangin handphone guys. Iya, curi-curi sih. Bayar ya guys ya pastinya. Ya, orang bisa kok. Nah, awas nih kalian, hati-hati. Napi ini punya sindikat guys. Banyak akun. Nah, kalian asal tahu aja, banyak juga nih yang ngirimin keluarganya di rumah hasil dari kalian, para TKW-TKW yang uangnya banyak serta kesepian menurut mereka ya guys ya. Nah, pada akhirnya Mbak Desi ini dichatlah oleh bapak tua itu, mengatakan bahwa, Desi, saya punya loh video bugil kamu. Kalau kamu nggak mau kirim 1.500.000, sekarang juga saya akan sebar video kamu di Facebook. Karena akun Facebooknya Mbak Desi ini, ya bapak tua juga tahu guys. Mbak Desi mulai itu ya panik dong, karena posisinya Mbak Desi ini berhijab. Aduh, akhirnya tuh nggak pikir 25 juta tuh ya. Terus Mbak Desi tuh ngomong, langsung dikirim guys, ketakutan. Berapa kali melakukan seperti itu, hal yang sama ancamannya seperti itu lagi. Sampai pada akhirnya Mbak Desi ini mulai mengancam bapak tua kalau akan melaporkan ke polisi. Apa yang dilakukan oleh bapak tua? Bapak tua ngomong kayak gini, kamu laporkan ke polisi juga percuma, orang saya ada di dalam penjara. Toh kalaupun saya ditangkap, itu pasti saya akan dimasukkan sel tikus aja untuk dendanya, karena sudah menipu ya guys ya. Kayak gitu, lemah Mbak Desi, uang hilang sekitar 30 jutaan lah. Lenyap begitu aja. Mimpi-mimpi masa depan hilang, bubar seketika, gelap. Hasil kerjanya nggak ada. Karena apa? Karena scammer ya guys ya. Ini dikerjai para napi-napi yang membutuhkan uang tambahan untuk hidup di lapas sana. Makanya nih saya bongkar ke kalian nih, hati-hati ya guys ya. Oke, nah Mbak Desi ini ya dengan menyerah guys. Akhirnya Mbak Desi mengalah untuk ganti nomor dan mencoba melupakan. Jadi terserah dia deh. Kalau misalkan dia mau sebar videonya juga saya nggak kelihatan mata gitu. Jadi intinya pasrah aja, karena Mbak Desi rasa 30 juta itu bukan uang yang sedikit, udah banyak banget. Tapi ya udahlah, move on dari situ, sakit hati lagi. Aduh, kita belajar yuk dari kasusnya Mbak Desi. Oke guys, kalian perlu tahu aja, saya bongkar di sini karena nih foto seganteng ini ganteng, ini tentara, ini pemadam laut, ini aslinya napi. Aslinya narapidana di Indonesia yang dia hidup di dalam sel penjara, yang sengaja membuat akun dengan membuat kalian nyaman terlebih dahulu, membuat kalian yakin bahwa laki-laki ini adalah laki-laki untuk masa depan kalian sebagai imam ya guys ya. Karena apa? Karena mereka juga di penjara kesepian guys, mendapatkan teman chatting seperti kalian, yaitu akan hilang jenuhnya dia. Nah, karena dia juga di penjara itu butuh uang, butuh rokok, bahkan ada yang terlibat narkoba, dia untuk beli narkoba. Ya pokoknya banyaklah pengeluaran di dalam penjara itu. Jadi targetnya ya para kita-kita nih yang lugu, yang introvert, yang yang kejebak dengan kenyamanan mereka ya guys ya. Untuk itu sekarang harus belajar nih. Jadi cek nih pacar kalian. Kalau saat ini kalian masih chatan nih sama laki-laki yang baik. Nah, kalau misalkan suaranya berisik ya, apa ya? Nah, mungkin yang jadi tentara dia akan ngomong kalau iya dek, ini lagi pada istirahat nih. Kan kalau tentara kan pasukannya banyak ya guys ya. Jadi kan kita kan agak percaya gitu kalau misalkan mereka lagi kumpul gitu. Ya padahal mah di lapas ya banyak orang guys. Ya, kalian harus waspada nih. Jadi jangan mudah percaya. Di video kan sekitar pasti nggak akan mau. Serius. Nih kalian lihat aja penjaranya udah kayak kos-kosan, ada kipas angin. Jadi ya kalau misalkan jadi tentara ya ini pasti akan ngomongnya lagi di mes ya guys ya. Ini kalian harus pintar mulai sekarang ya guys ya. Jangan berhubungan kalau misalkan kita memang nggak kenal orang ya guys ya. Kalau hanya chatting-chattingan tanpa uang is okay, nggak apa-apa. Asal ingat kalian harus menjaga body kalian sendiri. Jangan mudah melepas baju dengan modus video call ya guys ya. Jangan ya guys ya, sayangi diri kalian. Jangan memberikan celah kepada penipu ini untuk mengambil kelemahan kalian. Untuk itu lebih baik ngomong kayak gini aja, nanti aja mas bukannya, masnya nikahin saya dulu dong. Harus pintar dong, PMI Hongkong. Setelah video ini kalian harus lebih pintar, lebih punya harga diri dan punya martabat ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini memberikan informasi nih buat kalian. Barangkali habis ini kalian dicat sama cowok ganteng. Jangan ketipu foto profil Facebook ya guys ya. Bisa jadi itu temennya bapak tua. Oke, mungkin itu aja guys sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye-bye.